Saya Pitra Sukitasari, mahasiswa Nurse Poltekkes Bengkulu, akan melakukan penjelasan mengenai halusinasi sebagai tugas dari PKK Keperawatan Jiwa. Halusinasi adalah persepsi klien terhadap lingkungan tanpa stimulus yang nyata. Artinya, klien menginterpretasikan sesuatu yang nyata tanpa stimulus atau rangsangan dari luar. Macam-macam halusinasi yaitu halusinasi pendengaran, yaitu klien mendengar suara dan bunyi yang tidak berhubungan dengan stimulus nyata dan orang lain tidak mendengarnya. Kemudian yang kedua, halusi penglihatan, yaitu klien melihat gambaran yang jelas atau samar-samar tanpa stimulus yang nyata dan orang lain tidak melihatnya. Kemudian yang ketiga, halusinasi pengecapan, di mana klien merasa memakan sesuatu yang tidak nyata. Kemudian halusi perabaan, di mana klien merasa sesuatu pada kulitnya tanpa adanya stimulus yang nyata. Kemudian halusinasi penciuman, yaitu klien mencium bau yang muncul dari sumber tertentu tanpa stimulus yang nyata. Tanda dan gejala pada halusinasi: yang pertama, bicara, tersenyum dan tertawa sendiri. Kedua, menarik diri dan menghindari orang lain. Tiga, tidak dapat membedakan antara nyata dan tidak nyata. Kemudian tidak dapat memusatkan perhatian atau konsentrasi. Kemudian curiga, bermusuhan dan takut merusak diri. Kemudian ekspresi muka tegang dan mudah tersinggung. Tahap-tahap halusinasi. Tahap pertama yaitu comforting, di mana biasanya halusinasinya yang muncul yaitu halusinasi yang menyenangkan. Karakteristiknya yaitu klien berfokus pada pikiran yang menyenangkan untuk meredakan ansietas. Kemudian fase yang kedua yaitu condemning, di mana halusinasi menjadi menjijikkan dan juga menakutkan. Karakteristik pasiennya yaitu klien mudah lepas kendali dan mencoba mengambil jarak dengan sumber yang dipersepsikannya. Kemudian fase ketiga yaitu controlling, di mana halusinasi mulai menjadi berkuasa. Karakteristik pasiennya yaitu klien menghentikan perlawanan terhadap halusinasi. Kemudian fase yang keempat yaitu conquering, di mana umumnya pasien menjadi melebur dalam halusinasinya. Karakteristik pasiennya yaitu pengalaman sensori menjadi mengancam. Halusinasi berakhir dari beberapa jam menjadi beberapa hari jika tidak ada intervensi terapeutik. Strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien halusinasi yaitu SP1. Di sini tujuannya mengidentifikasi jenis-jenis halusinasi pasien, mengidentifikasi isi halusinasi pasien, mengidentifikasi waktu halusinasi pasien, mengidentifikasi frekuensi halusinasi pasien, mengidentifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi, mengidentifikasi respon pasien terhadap halusinasi, kemudian melatih pasien cara mengontrol halusinasi dengan menghardik, kemudian membimbing pasien memasukkan kegiatan dalam jadwal kegiatan harian. Untuk SP2 yaitu tujuannya memvalidasi masalah dan latihan sebelumnya, kemudian melatih pasien cara mengontrol halusinasi dengan berbincang-bincang dengan orang lain. Kemudian tujuan ketiga, membimbing pasien memasukkan kegiatan berbincang-bincang dalam jadwal kegiatan harian. Kemudian SP3 isinya yaitu memvalidasi masalah dan latihan sebelumnya. Yang kedua, melatih pasien cara mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan yang biasa dilakukan pasien. Kemudian yang ketiga, membimbing pasien memasukkan kegiatan dalam jadwal kegiatan harian. Untuk SP4 isinya yaitu memvalidasi masalah dan latihan sebelumnya, kemudian menjelaskan pada pasien cara mengontrol halusinasi dengan teratur minum obat, kemudian memasukkan jadwal minum obat ke dalam jadwal kegiatan harian. Baiklah, itu saja, itu tentang penjelasan tentang halusinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.